teman-teman, hari ini Reva mau ngobrolin soal film dokumenter yang lagi heboh banget nih. Namanya Dirty Vote 2. Halo, dengan Reva Yolanda di sini pengen cerita sedikit tentang film Dirty Vote 2. Film ini keluar tahun 2025. Dibuat sama Dandi Dwi Laksono dan dia ngebongkar berbagai masalah serius di sistem politik dan pemilu kita Indonesia. Terutama setelah pemilu 2024 yang baru-baru ini. Film ini nunjukin gimana ada kecurangan sistematis yang diduga dilakukan untuk nguntungin pasangan Prabowo Gibran. Dan juga gimana sistem politik kita perlahan-lahan dibajak sama oligarki dan kelompok berkuasa lewat manipulasi aturan, lembaga, bahkan uang negara yang seharusnya buat rakyat. Sekarang soal isi filmnya. Dirty Vote 2 ini menggambarkan bahwa kecurangan pemilu itu bukan cuma di tahap pemungutan suara doang, tapi juga proses perhitungan, rekapitulasi, dan penetapan hasilnya. Diduga nih, aparat negara dan lembaga penyelenggaraan pemilu ikut campur tangan, yang bikin hasilnya jadi nggak fair. Film ini juga nyorotin peran oligarki politik dan bisnis yang nentuin kebijakan negara. Semua ini dianggap menguntungin kelompok tertentu aja, bukan buat masyarakat luas. Lagian, film ini juga ngebuka kartu-kartu politik yang selama ini tersembunyi di balik panggung kekuasaan. Termasuk keterlibatan asing yang ngepengaruhi dinamika politik Indonesia. Saya rasa ini kayak ngebongkar rahasia besar yang bikin kita mikir ulang gimana politik kita sebenarnya. Kalau kita lihat dari aspek hukum dan perpolitikan sekarang, film ini nunjukin lemahnya independensi dan integritas lembaga penyelenggaraan pemilu. Ada potensi manipulasi hukum buat kepentingan politik tertentu, yang bikin sistem kita nggak adil dari sisi perpolitikan. Sistem oligarki dan kartel politik yang diperlihatkan di sini ngegambarin gimana kekuasaan politik dan ekonomi saling terkait erat. Akibatnya, kebijakan publik lebih sering nguntungin kelompok berkuasa daripada rakyat biasa. Kondisi kayak gini bisa bikin legitimasi politik turun drastis dan memicu gejolak sosial. Kayak yang digambarin film lewat pemangkasan APBN dan kebijakan kontroversial lainnya. Nah, kalau kita lihat dampaknya 20 tahun ke depan sampai tahun 2045, khawatir banget deh kalau tren ini terus berlanjut. Oligarki dan kartel politik bisa makin kuat, demokrasi kita makin lemah, dan ketidakpercayaan publik terhadap sistem politik dan hukum makin tinggi. Legitimasi politik yang rendah ini bikin rezim merasa terancam. Jadi mereka cenderung ambil kebijakan represif, nutup ruang partisipasi publik, dan bikin masyarakat gak bisa bersuara. Dalam jangka panjang, ini bisa hambatin pembangunan, perparah ketimpangan sosial, dan bahkan ngancam stabilitas nasional kita. Bayangin aja, kalau terus gini, Indonesia yang seharusnya maju malah terjebak dalam lingkaran masalah yang gak kelar-kelar kan teman-teman? Sebagai bagian dari nasib bangsa Indonesia, kita harus mulai memperkuat independensi lembaga penyelenggaraan pemilu, biar mereka nggak mudah dimanipulasi. So guys, film ini bukan cuma dokumenter biasa, tapi kayak bom waktu yang ngebongkar rahasia sistem politik kita. Kak Dandi keren banget ya, dia juga sutradara film The Act of Killing yang terkenal di dunia, yang ngebahas soal genosida di Indonesia. Nah, film ini fokus banget ke pemilu 2024 yang hasilnya bikin banyak orang curiga karena pasangan Prabowo Gibran menang dalam selisih tipis dan ada laporan kecurangan yang sistematis. Diduga nih, ada intervensi dari kelompok berkuasa buat nguntungin Prabowo Gibran yang bikin legitimasi pemilu jadi dipertanyakan. Lagian, film ini juga nyorotin peran oligarki politik dan bisnis yang kayak raja-raja di balik layar. Mereka nentuin kebijakan negara lewat revisi undang-undang yang cepet banget. Semoga ini bisa bikin kita semua lebih sadar dan aktif dalam politik, supaya pemilu selanjutnya lebih bersih dan adil. Ingat, suara rakyat itu kuat kalau kita bersatu, dan oligarki nggak akan bisa ngejajah kita lagi kalau kita awasi terus. Mari kita bangun Indonesia yang lebih baik, kayak undang-undang TNI yang mungkin ngebesarin peran militer di politik, undang-undang BUMN yang bikin privatisasi perusahaan negara lebih mudah buat konglomerat,
undang-undang kementerian negara yang ngeubah struktur pemerintahan, undang-undang pilkada yang bikin aturan pemilihan kepala daerah lebih rumit dan menguntungkan incumbent, undang-undang cipta kerja yang ngebuka pintu lebar buat investasi asing tapi seringkali merugikan buruh lokal, dan undang-undang minerba yang ngeizin tambang besar tanpa kontrol ketat. Semua ini dianggap menguntungin kelompok tertentu, bukan rakyat kecil. Film Dirty Vote 2 ini udah bikin kontroversi besar-besaran. Ada yang bilang ini propaganda, tapi banyak juga yang dukung karena berdasarkan fakta. Dan di Dwi Laksono sendiri bilang, tujuannya bukan buat bikin rusak, tapi buat bangunin kesadaran. Kalau kita nonton, kita bakal lihat testimoni dari orang-orang biasa yang korban kecurangan atau ahli yang jelasin gimana oligarki bekerja. Teruslah berjuang teman-teman, biar Indonesia kita jadi lebih baik. Mantep banget ya film ini, ngebuka kartu-kartu politik yang selama ini tersembunyi, kayak keterlibatan asing dalam dinamika politik Indonesia. Kalau kita lihat dari aspek hukum dan perpolitikan saat ini, Dirty Vote 2 ini kayak cermin yang nunjukin kelemahannya independensi lembaga penyelenggaraan pemilu kayak KPU dan Bawaslu. Mereka seharusnya netral, tapi film ini tunjukin potensi manipulasi hukum buat kepentingan politik tertentu. Kayak gimana hakim atau jaksa bisa ditekan buat nggak usut kasus kecurangan. Dari sisi perpolitikan, sistem oligarki dan kartel politik yang diperlihatkan bikin kita ngeri. Kekuasaan politik dan ekonomi saling terkait erat, kayak rantai yang gak bisa putus. Akibatnya, kebijakan publik lebih sering nguntungin kelompok berkuasa. Misalnya subsidi BBM yang turun tapi harga naik, atau program kesehatan yang cuma buat orang kaya. Nah, kondisi ini berpotensi ngepicu gejolak sosial, kayak demonstrasi besar atau bahkan konflik antar kelompok yang digambarin film lewat pemangkasan APBN yang bikin rakyat miskin makin kesusahan. Atau kebijakan kontroversial kayak relokasi ibu kota yang dianggap boros tapi nggak bermanfaat buat masyarakat. Nah, kalau kita bicara dampak 20 tahun ke depan sampai 2045, khawatir banget kalau tren ini nggak dihentikan. Oligarki dan kartel politik bisa makin kuat, kayak monster yang makin besar dan sulit dikalahkan. Demokrasi kita makin lemah karena suara rakyat gak didengerin lagi, dan ketidakpercayaan publik terhadap sistem politik dan hukum makin tinggi. Bayangin aja, kalau legitimasi politik rendah, rezim bakal merasa terancam dan ambil kebijakan represif. Dalam jangka panjang, ini bisa hambatin pembangunan ekonomi, perparah ketimpangan sosial, kayak gap antara orang kaya dan miskin makin lebar, dan ngancam stabilitas nasional juga. Mungkin sampai bikin Indonesia kayak negara yang sering krisis kayak dulu. Saya baca dari analisis ahli, kalau gini terus Indonesia nggak akan capai visi 2045 sebagai negara maju. Dan yang paling penting, perkuat peran masyarakat sipil dalam pengawasan dan advokasi reformasi sistem politik. Harapan Reva ke depan adalah munculnya kepemimpinan yang benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan oligarki. Kita butuh sistem hukum yang adil, demokrasi yang sehat, supaya Indonesia bisa capai visi 2045 sebagai negara maju dan berdaulat. Yakin deh, kalau kita semua peduli dan bergerak bareng-bareng, kita bisa ubah arah ini. Jadi, yuk nonton film ini, diskusikan sama teman-teman, dan mulai dari bikin perubahan karena nasib bangsa ini ada di tangan kita semua. Dan masa depan Indonesia tergantung pada kita hari ini. Teruslah berjuang biar kita nggak kecewa lagi dengan sistem yang ada. Kita perlu tingkatin transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik, misalnya lewat teknologi voting yang lebih aman atau audit publik yang rutin. Dan yang paling krusial, perkuat peran masyarakat sipil kayak LSM, jurnalis, atau bahkan kita semua dalam pengawasan dan advokasi reformasi sistem politik. Harapan saya sendiri ke depan adalah munculnya kepemimpinan yang benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan oligarki. Kita butuh sistem hukum yang adil, di mana hukum berlaku sama buat semua orang, dan demokrasi yang sehat, di mana pemilu bersih tanpa curang. Cuma gitu,
Indonesia bisa capai visi 2045 sebagai negara maju dan berdaulat, tapi malah terjebak dalam kemiskinan struktural dan ketergantungan asing. Tapi kita jangan pesimis dong teman-teman. Sebagai bagian dari nasib bangsa Indonesia, kita harus mulai bergerak. Penting banget ngeperkuat independensi lembaga penyelenggara pemilu, biar mereka nggak mudah dimanipulasi lagi. Dengan ekonomi kuat, pendidikan gratis, dan kesejahteraan buat semua. Oh iya guys, kita bahas sedikit ya tentang berdukanya saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Dari data yang terbaru ini, 1059 orang meninggal dan 192 hilang, 746.200 orang masih mengungsi. Jadi walaupun korbannya udah sebanyak ini, pemerintah berkukuh nggak netapin ini sebagai bencana nasional. Padahal kalau ini ditetapin sebagai bencana nasional, kita bisa dapat bantuan dari luar negeri dan para korban bisa lebih cepat diselamatkan. Padahal banyak tawaran bantuan asing untuk bencana Sumatera, tapi Menlu bilang belum perlu. Yang bikin kaget, sebelum bencana Sumatera terjadi, hutannya menghilang cepet banget. Nah, apalagi kita semua di sini pasti udah tahu kan, banyak gundukan-gundukan batang pohon yang ukurannya sama rata. Bahkan setiap pohon di bawahnya ditemukan ada nomor angkanya. Dan anehnya lagi, sehabis bencana di Sumatera terjadi, penyewaan drone terbesar di dunia yang ada di Jakarta namanya Terra Drone hangus terbakar. Dan ada beberapanya juga merenggut nyawa. Perusahaan ini punya data 600.000 hektar lahan di Indonesia, termasuk di Sumatera. Dan mungkin juga punya data-data penebangan liar, data pelaku penggundulan hutan. Intinya, data-data yang bisa membuat mafia sawit terungkap. So, menurut kalian guys, apakah ini ada hubungannya? Dan seperti biasa, sebelum air surut, alasan sudah mengalir duluan. Cuaca ekstrim, bencana alam, kami akan evaluasi. Kalimat yang sering diulang sampai masyarakat bisa menirukan intonasinya. Dan bahkan masyarakat bilang perkataan-perkataan para pemerintah itu semuanya template. Kalau evaluasi dilakukan setiap kali banjir, kenapa kerusakannya justru makin sistematis? Belum pulih dari bencana, aktivitas penebangan masih dilangsungkan. Ada sesuatu yang terasa janggal sejak awal. Ketika upaya pemulihan pasca bencana justru dibayangi oleh aktivitas yang seharusnya sudah dihentikan. Di tengah ultimatum pemerintah untuk menghentikan segala bentuk penebangan pasca banjir bandang di Sumatera, sebuah peristiwa mencuat dan mematikan kemarahan publik. Pada Jumat 12 Desember 2025, aktivitas penebangan kayu dilaporkan berlangsung terang-terangan di Desa Pearung Silali, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Di lokasi tersebut, keberadaan 2 unit truk pengangkut, 1 ekskavator, serta tumpukan kayu yang siap diangkut menjadi penanda bahwa perusakan masih terjadi di kawasan yang semestinya sedang dalam masa duka dan pemulihan. Motif utama kegiatan tersebut adalah eksploitasi kayu semata. Situasi ini menjadi semakin memilukan setelah muncul keterangan yang dikutip dari media sibaragasuenews.com. Terduga pelaku utama dalam aktivitas tersebut disebut-sebut merupakan oknum anggota Polres Humbang Hasundutan berinisial JJS. Sebuah fakta yang langsung mengguncang kepercayaan publik. Alih-alih menghentikan kegiatan, oknum tersebut disebut tetap melanjutkan penebangan. Meski telah diminta berhenti oleh pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH 13 dan aparat kepolisian dari Satuan Tipiter Polres Humbang Hasundutan. Permintaan tersebut tidak diindahkan dan tidak ada alat berat maupun kayu yang diamankan sebagai barang sitaan. Ketika aparat di lapangan berhadapan dengan penolakan, sikap pimpinan kepolisian setempat justru dinilai mengecewakan. Kapolres Humbang Hasundutan dilaporkan memilih untuk tidak memberikan pernyataan, meninggalkan ruang hampa informasi di tengah kegelisahan publik. Praktik semacam ini menambah daftar panjang persoalan yang memperdalam krisis kepercayaan masyarakat. Oke, sampai sini pembahasan kita kali ini guys. Terima kasih ya buat yang udah nonton sampai sini. Semoga video ini bermanfaat dan bikin kita semua lebih kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.